khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Setelah Imam Al-Fattah mengalami banyak pengalaman hidup di dunia gaib maupun dunia manusia, akhirnya dia berhasil bersanding di pelaminan bersama Karena hari ini masih hari libur, saya, Anggi, serta Ibu dan Ayu memutuskan untuk menjenguk Kak Silvi di rumah sakit sekitar jam 1:30 siang. Jalan yang sedikit macet membuat kami tiba hampir menjelang asar. Ibu sempat menelpon Tante Septi untuk menanyakan nomor kamarnya Kak Silvi yang letaknya ada di lantai 3. Dari awal kedatangan kami ke rumah sakit, Anggi sama sekali tak mau melepaskan gandengan tangannya dari lengan saya. Hal tersebut dikarenakan ini kali pertamanya bagi Anggi berada di tempat yang beraura cukup gelap. Meskipun ada sosok Kilarang yang membuat semua jin berwujud aneh dan menakutkan tak berani mendekat, tetap saja Anggi menutupi setengah wajahnya di balik punggung saya. Seperti sekarang, Anggi menghentikan langkahnya meski masih menggandeng lengan ini. Saya yang penasaran karena Anggi menutup kedua mata sambil menunjuk ke bawah, sempat terkejut melihat sosok jin korin berwujud anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun dengan wajah berlumuran darah, sedang memegangi kaki wanita yang saya cintai. Pandangan mata saya langsung melotot menatap tajam ke sosok kecil berseragam SD putih dan merah yang malah nampak menyeringai menantang. "Pergi lu!" ancam saya dengan suara sedikit berbisik, masih berpandangan mata terus melotot. Seperti tadi, sosok jin korin penjaga anak laki-laki yang mungkin telah meninggal dengan cara tragis hanya tersenyum menyeringai, menunjukkan deretan gigi penuh bercak darah. Karena mulai kesal dengan tingkah menantang sosok jin berkekuatan rendah itu, saya melirik ke arah Sekar Kencana yang langsung menarik paksa pegangan tangan jin tersebut dari kaki Anggi dan melemparkannya hingga lenyap menembus dinding sebuah kamar. "Kalian kenapa? Kok malah berhenti di situ?" tanya ibu yang memang sudah berjalan lebih dahulu saat sudah membalikkan tubuh memandangi kami dengan raut wajah heran. Saya yang sedang berbisik untuk meminta Anggi agar mau membuka matanya lagi, menoleh ke arah ibu. Ayu yang berada di sebelah beliau perlahan berbalik menghampiri kami berdua dan menarik tangan Anggi untuk diajaknya berjalan kembali. Namun Anggi menggelengkan kepalanya dan berbisik ke Ayu untuk beberapa saat. Lalu adik saya menganggukkan kepala dan segera berjalan kembali ke arah ibu. "Kamu bisa tunggu aku di sini nggak, Beb? Aku mau ke kamar mandi dulu," kata Anggi sesudah melepas pegangan tangannya dari lengan saya. "Mau aku antarin gak?" "Gak usah, aku minta antar Sekar aja ya," jawab Anggi sambil melirik ke arah Sekar Kencana. Saya menganggukkan kepala sebagai jawaban untuk meluluskan permintaan Anggi, lalu melempar pandangan ke arah Sekar yang nampak tersenyum manis dan perlahan melayang mendekati istri saya. "Ibu duluan aja deh, abang nunggu Anggi. Dia mau ke kamar mandi katanya," ucap saya ke ibu yang juga menganggukkan kepala dan mulai melanjutkan perjalanan bersama Ayu untuk menuju kamar persalinan tempat Kak Silvi. Beberapa langkah di luar pintu kamar mandi wanita yang tertutup rapat, saya menyandarkan punggung sambil membuka HP. Sementara Kilarang nampak juga menemani dengan wajah berputar guna melihat keadaan di sekitar. Satupun kalimat tidak ada yang keluar dari lisan kami berdua. Saya sendiri memang masih merasa sedikit kesal dengan Kilarang yang telah menceritakan apa saja yang terjadi di rumah Babi Misar Kak Anggi. Sesekali saya memang masih sempat melirik ke arah jin utusan Sri Baduga Maharaja. Sosok yang gagah dan pendaran aura kesaktian Kilarang nampak mencuri perhatian beberapa makhluk halus dengan kekuatan cukup tinggi. Tapi sampai saat ini tak ada satupun dari penghuni gaib rumah sakit yang berani mendekat. Sejauh ini mereka hanya berani untuk memandang saja. Kecuali jin korin lemah berwujud anak kecil tadi yang sudah dilumpuhkan Sekar Kencana. Entah kenapa sosok itu malah nekat menjahili Anggi dan menantang saya tanpa memperdulikan keberadaan sosok-sosok gaib berkekuatan tinggi yang menjaga kami. Apa mungkin karena sifat anak kecil yang ia jaga sengaja ditiru olehnya? Saat sedang memikirkan tentang sosok jin korin berwujud anak kecil, tiba-tiba seorang pemuda berambut gondrong nampak berlari sambil memegangi tangan kanannya. Di belakang pemuda asing itu, 2 orang perawat laki-laki dan seorang dokter perempuan berhijab putih terlihat berlari mengejar seraya memanggil-manggil namanya. Saya langsung memasukkan HP ke dalam saku celana dan memperhatikan mereka. Sebenarnya, saya sempat merasakan aura indigo muncul dari sosok pemuda misterius itu. Terlebih saat ia berhenti di depan kami
dan memandangi saya serta Kilarang untuk beberapa saat secara bergantian. Saya tertegun begitu tatapan kami bertemu. Dari tatapan pemuda itu, ada sorot mata penuh kesedihan dan kebencian yang tertuju entah untuk siapa. Tidak sampai di situ. Mendadak, sosok jin cantik berpenampilan hampir sama dengan jin-jin wanita yang saya kenal muncul dari balik dinding sebuah kamar dan melayang cepat menghampiri si pemuda. Pandangan jin yang sama-sama tidak saya ketahui namanya sempat terkejut melihat ke arah saya dan Kilarang. "Mas, tolong tangkap dia! Tangkap, Mas!" teriak salah seorang perawat laki-laki ke arah saya yang membuat si pemuda asing kembali berlari menjauh. Saya yang cukup terkejut hendak mengejar si pemuda, namun Kilarang menghadang saya tepat di tengah-tengah. "Jangan lanjutkan niatmu, keturunan Braja Kerama. Biar aku yang mengejar mereka. Aku kenal jin yang mengikuti pemuda tadi. Jadi kau tunggulah istrimu di sini dan jaga ia bersama Sekar Kencana," ucap Kilarang yang langsung melesat cepat mengejar kedua sosok berlainan alam tersebut. Saya tidak memberikan reaksi apapun atas ungkapan Kilarang, meski saya menuruti sosok gaib itu untuk berhenti. Sementara dua orang perawat laki-laki dan dokter berhijab putih terus mengejar sosok pemuda asing yang berlari bersama jin perempuan di belakangnya. Siapa tuh cowok ya? Aura indigonya gelap banget, tapi aura jin yang ngikutin dia malah putih dan kuat juga, tanya saya dengan lirih sambil menatap ke arah ujung koridor tempat sosok-sosok yang saling berkejaran tadi menghilang. "Beb, kamu lagi liatin apaan?" tanya Anggi yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan langsung menggandeng tangan saya. Enggak, itu tadi ada anak muda seumuran kita lagi dikejar-kejar perawat sama dokter yang..." "Loh, kok bisa gitu?" tanya Anggi sambil melirik ke arah Sekar yang sepertinya sedang mencari sosok Kilarang. "Ya nggak tahu. Tadi satu perawat laki-laki sempat teriak ke aku supaya bantuin nangkep tuh orang. Tapi pas aku mau ngejar, Kilarang ngehalangin aku karena dia kenal sama jin yang ngikutin anak muda itu," jawab saya seraya melangkahkan kaki menuju kamar rawat Kak Sylvie. "Jadi Kilarang sekarang lagi ngejar orang itu? Aneh, kenapa ada jin yang ikutan muncul sih? Aku nggak mau ya kalau kamu sampai ikut campur ya," kata Anggi dengan pandangan mata sedikit tajam. Saya tersenyum sambil menganggukkan kepala dengan lengan yang masih dipeluk Anggi. Sebenarnya saya sempat heran melihat sikap Anggi yang sedikit cuek atas kemunculan beberapa sosok gaib berpenampilan menyeramkan di sekitar kami. Meski tak mengganggu karena takut akan Sekar Kencana, namun seharusnya kemunculan mereka membuat Anggi merapatkan tubuhnya. Tapi yang terlihat, istri saya itu malah senyum-senyum sendiri sambil terus melangkahkan kaki di sebelah saya. Saya juga menoleh ke arah Sekar Kencana yang sedang menatap tajam tiap makhluk di sekitar kami. Tapi sewaktu ia menoleh ke arah saya, Sekar Kencana malah menyunggingkan senyuman misterius, seolah ia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dari saya. Dan entah kenapa, saya merasa hal itu ada hubungannya dengan Anggi. "Beb, ini nomor Kak Sylvie kan?" tanya Anggi saat kami sudah tiba di depan pintu sebuah kamar yang bertuliskan angka 305. "Iya, kamu ketuk aja coba. Tadi sih ibu bilang nomor kamarnya 305. Jawab saya yang dibalas Anggi dengan anggukan kepala dan perlahan mengetuk 3 kali pintu tersebut. Wajah Anton, suaminya Kak Sylvie, terlihat di depan pintu yang sudah ia buka. Melihat senyuman sumringah kakak iparnya Rio, saya dapat menduga bahwa ia sedang sangat berbahagia karena telah sempurna menjadi seorang laki-laki, suami, dan juga seorang ayah. "Selamat ya bang," ucap saya sambil memeluk erat tubuh Anton. Sementara Anggi yang tidak menjabat tangan suaminya Kak Sylvie langsung masuk ke dalam untuk menemui sahabat baiknya. "Makasih mam, gua doain biar lu sama Anggi cepat nyusul jadi orang tua kayak gua dan Sylvie." "Sumpah, gua sampai nangis pas lihat wajah putra gua mam. Gua terharu banget," ucap Anton dengan kedua mata berbinar-binar. Saya mengaminkan ucapan suaminya Kak Sylvie yang segera mengajak diri ini untuk menyusul Anggi masuk ke dalam ruangan. Kak Sylvie yang masih terlihat sedikit pucat dan tetap berbaring menyunggingkan senyuman ke arah saya. Sementara Anggi dan ibu sudah duduk di atas 2 buah bangku kecil yang ada di sebelah tempat tidur. Di sebelah kanan ranjang, Tante Septi terlihat sedang menurunkan sesosok bayi mungil yang nampak hangat dalam balutan kain ke sisi Kak Sylvie. Anggi perlahan memanggil saya dan mengajak untuk berjalan mendekati sisi kanan tempat tidur di mana bayi mungil itu berada. "Selamat ya kak, lu udah jadi ibu sekarang," ucap saya sambil mencium kening Kak Sylvie dan membuatnya tersenyum. "Iya mam, makasih ya. Maafin kita yang gak bisa saksiin pernikahan lu sama Anggi kemarin." "Gak apa-apa lah kak, gue sama Anggi ngertiin kok,"
Jawab saya sambil melirik ke arah Anggi yang sedang mengusap pipi sang bayi. "Beb, sini deh. Keponakan kita lucu banget mukanya," panggil Anggi. Saya tersenyum dan mendekati istri saya, lalu menatap tertegun ke wajah seorang bayi tak berdosa yang baru saja dilahirkan oleh Kak Silvi. Anaknya Kak Silvi dan Anton berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3,5 kg dan panjang 50 cm. Jika dilihat dari kulitnya yang sedikit gelap, sepertinya bayi tersebut cenderung lebih mirip ke omnya sendiri, yaitu Rio. "Oh iya Kak, Rio kemana?" tanya saya yang memang tidak melihat keberadaan si Item di ruangan ini. "Dia lagi beliin susu formula buat keponakannya, Mam. Asinya Silvi sedikit banget, sedangkan bayinya lumayan rakus. Mau nggak mau harus disiasati sama susu formula. Nggak pakai disuruh, Rio langsung kabur buat beliin." "Nah Anggi, kamu nanti kalau hamil harus banyak makan buah dan sayuran ya. Jangan kayak Silvi yang nggak dengerin omongan tante. Makanya sekarang asinya sedikit," sambar Tante Septi yang dibalas dengan muka cemberut putrinya. "Insya Allah Tan, kalau emang aku dikasih cepat hamil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mau kasih anakku ASI eksklusif," jawab Anggi sambil tersenyum. Kami pun bercakap-cakap untuk beberapa lama dalam ruangan rawat Kak Silvi. Bahkan saya sempat menggoda kakak sepupu saya itu karena wajah anaknya cenderung lebih mirip pada Rio. Tapi Kak Silvi sama sekali tidak menimpali. Dia berkata, seperti apapun rupa putra anaknya, asalkan ia sehat dan lahir dengan sempurna, itu sudah membuatnya sangat bahagia. Oh iya, Kak Silvi itu lahirannya harus dengan cara bedah sesar karena ia mempunyai penyakit ambeien. Saya yang baru mengetahui hal tersebut sempat tertawa keras dan mengejeknya. Namun hal itu tak berlangsung lama karena mendadak Kilarang muncul dengan wajah menyiratkan sedikit kecemasan. Saya dan Anggi sempat saling menatap satu sama lain begitu melihat Kilarang memandangi kami secara bergantian. Dari tatapan Kilarang sepertinya menyiratkan ia hendak membicarakan sesuatu. Anggi perlahan bangkit berdiri dan berjalan keluar menyusul Kilarang. Saya sendiri sempat melirik ke jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 5:30 sore dan mengajak ibu serta Ayu untuk segera pulang. Setelah berpamitan dengan semua keluarga Tante Septi, saya, ibu dan Ayu keluar dari ruang perawatan dan melihat Anggi sedang termenung berdiri memandang tembok. Sebenarnya bukan menatap dinding, tapi Anggi sedang menatap Kilarang yang langsung mendekat ke arah Sekar Kencana. Melihat kami sudah keluar, Anggi segera membalikkan badan dan berjalan menghampiri, lalu memegangi lengan ini untuk mengajak saya kembali masuk ke dalam guna berpamitan ke keluarganya Tante Septi. Selepas pengantar Anggi berpamitan, kami berdua menyusul ibu yang sudah berjalan sedikit jauh bersama Ayu. Sepanjang perjalanan, Anggi nampak sedikit aneh. Gadis yang baru sehari menjadi istri saya itu terlihat murung seperti sedang memikirkan sesuatu. Lain hal dengan ibu dan Ayu selepas melihat bayinya Kak Silvi. Dua perempuan tersebut selalu membicarakan tentang bayi. Saya dan Anggi hanya bisa tersenyum mendengar obrolan konyol mereka yang seolah-olah sedang meminta kami berdua untuk segera punya anak hari ini juga. Kami tiba di rumah sudah pukul 6:30 petang. Saya segera masuk kamar dan sholat maghrib berjamaah dengan Anggi. Sementara ibu sholat bersama Ayu dan langsung ke dapur setelahnya untuk menyiapkan makan malam dari makanan yang kami sempat beli di jalan pulang. "Kamu kenapa sih, Yang? Pas ketemu Kilarang, kamu agak murung. Emang apa yang disampaikan sama Kilarang?" tanya saya sambil menciumi leher gadis itu dari belakang. Untuk sejenak, Anggi menggelinjang kegelian dan menyibak rambutnya yang panjang untuk menutupi leher agar sulit saya ciumi. "Kilarang bilang, pemuda yang tadi kamu lihat itu salah satu keturunan Sri Baduga Maharaja juga kayak aku, Beb." Saya yang memang sudah sedikit terpancing birahi dan sedang mencoba menciumi leher serta meraba beberapa bagian sensitif di tubuh Anggi, menghentikan segala gerakan karena agak kaget mendengar kalimatnya. Sementara Anggi perlahan membalikkan tubuh hingga menghadap saya. "Jadi, Kilarang sempat ngobrol sama jin penjaga orang itu yang namanya Nyi Serimpi Sawiling. Dia jin yang sama diutus oleh kakek moyang aku buat jaga pemuda yang kamu lihat tadi di rumah sakit. Tapi kata Kilarang, Nyi Serimpi Sawiling gak bisa terang-terangan jagain dia karena auranya gelap. Pesan Kilarang, kamu disuruh temuin tuh orang buat cari tahu, Beb, kenapa auranya bisa gelap." Saya tertegun mendengar penuturan Anggi. Jadi, sudah ada 3 keturunan Sri Baduga Maharaja yang terungkap. Yang pertama, Anggi sendiri. Lalu ada Singgih yang dijaga nenek moyang saya, Nyimas Roroswastri. Dan sekarang muncul lagi satu pemuda misterius dengan aura gelap. Tapi, kenapa jati diri mereka bertiga bisa muncul dalam kurun waktu berdekatan ya? Kenapa aku yang harus nemuin dia, Yang? Kenal juga enggak,
tahu rumahnya juga enggak. Tapi kata Kilarang, kondisi pemuda itu lagi dalam bahaya, Beb. Please, kamu mau ya cari tahu soal dia? Nggak tahu kenapa ya, Beb. Aku belum kenal sama dia, bahkan belum lihat mukanya aja kayak apa. Tapi pas tahu dia sama-sama keturunan Prabu Siliwangi, aku ngerasa prihatin. Perasaan aku jadi nggak enak, kata Anggi sambil menggenggam kedua tangan saya. Saya menghela nafas panjang dan menyunggingkan senyuman manis sambil mencium kening istri saya dengan sangat lembut. Yaudah, besok aku coba minta bantuan Sekar deh. Sekarang aku mau kita jangan obrolin hal-hal yang gak penting, ujar saya ke Anggi sambil menaikkan alis mata beberapa kali. Anggi yang mengerti kode keras yang saya kirimkan tertawa kecil. Lalu gadis itu mencium bibir saya dengan sangat lembut dan kembali membangkitkan gejolak birahi dalam dada. Mulai dari kening, bibir, dan leher gadis itu saya hujani dengan kecupan yang membuat Anggi mendesah lembut. Perlahan saya membaringkan tubuh gadis yang sangat saya cintai ke atas tempat tidur. Lalu membuka kaos dan celana pendek yang saya kenakan hingga menyisakan boxer saja. Anggi nampak tersenyum dengan wajah merona melihat saya sudah setengah telanjang dengan isi dalam boxer terlihat menyembul membesar. Tak mau menunda lagi, saya buka satu persatu pakaian yang melekat di tubuh Anggi dan melemparkannya ke samping. Kedua mata saya sama sekali tak berkedip menyaksikan keindahan tubuh putih nan mulus yang sudah ada di depan mata. Meski masih memakai bra, Anggi nampak malu dan menutupi buah dadanya menggunakan kedua tangan. Saya sempat menggelitik pinggang gadis itu dan membuatnya tertawa hingga melepaskan kedua tangan yang menutupi bra. Melihat Anggi telentang dengan posisi menantang, saya perlahan menggerakkan tubuh untuk menindihnya. Beb, matiin lampunya dong, aku malu, bisik Anggi dengan suara berbisik di telinga saya yang sedang menciumi lehernya kembali. Saya mengangkat kepala dan menahan tubuh menggunakan dua tangan, sementara Anggi yang sudah berada di bawah nampak semakin bersemu saja wajahnya. Sungguh, wajah cantik Anggi membuat saya tak ingin memadamkan cahaya lampu. Saya ingin terus memanjakan kedua mata menikmati kecantikan wajah dan keindahan tubuhnya. Aku gak mau matiin lampunya, Yang. Aku seneng lihat wajah sama tubuh kamu, jawab saya yang kemudian disusul ciuman yang melumat bibir mungil gadis itu. Untuk beberapa saat, Anggi menimpali permainan lidah saya dalam mulutnya, lalu merentangkan kedua tangan memeluk leher ini. Saya yang semakin terbakar birahi perlahan mencoba membuka bra yang masih menutupi dua bukit kembar milik Anggi. Akan tetapi, gadis itu menghentikan gerakan tangan saya dan membuat diri ini menatapnya heran. Kenapa, Yang? Tanya saya tidak mengerti. Aku takut, Beb. Kata orang, malam pertama itu bakalan sakit banget. Anumu kayaknya besar banget, kata Anggi dengan wajah menyiratkan sedikit keraguan, sambil sempat melirik ke arah boxer saya yang sudah sangat membesar di bagian depan. Saya tersenyum mendengar jawaban Anggi, bahkan hampir tertawa dibuatnya. Kemudian dengan lembut saya kecup lagi kening serta bibir gadis itu sambil berbisik. Gak usah khawatir, Yang. Aku akan pelan-pelan aja. Kalau kamu ngerasa sakit, kamu boleh kok gigit bahu aku, kata saya sembari menarik selimut untuk menutupi tubuh kami berdua. Di dalam balutan selimut, saya mencoba kembali membuka bra Anggi dan darah saya langsung berdesir begitu melihat dua isi di dalamnya. Dua bukit kembar berukuran cukup besar yang sepenuhnya sudah menjadi hak milik saya itu nampak padat menantang. Tanpa ragu, saya buka boxer dan mencoba menindih tubuh wanita yang sehari lalu telah resmi menjadi pendamping hidup. Anggi yang nampak memejamkan kedua mata terlihat menggigit bibirnya saat saya menciumi bagian tubuh yang lain. Hingga saat semua sudah siap, saya pun melancarkan serangan utama dan membuat Anggi merintih lirih. Kemudian ia membenamkan wajah di leher dan menggigit bahu saya sambil mengeratkan pegangan kedua tangan memeluk kepala serta punggung ini. Udah bre, gua gak mau terlalu mendetail menceritakan pengalaman malam pertama kami. Gua gak mau ya semakin melukai hati para jombloers. Intinya malam itu sangat luar biasa enaknya buat gua sama istri gua. Kalian yang masih jomblo pada nyusul ya. Dengan tubuh yang sama-sama bermandikan keringat, Anggi nampak mengulum senyuman bahagia sambil sesekali menciumi dada saya. Entahlah, tadinya saya sempat gak tega ketika mau ML karena Anggi beberapa kali menggigit bahu saya untuk meredam rasa sakit. Tapi yang namanya malam pertama itu wajib hukumnya. Mau tak mau dan memang harus mau, kami pun melakukannya, meski awalnya sedikit sulit. Setelah membereskan segala bukti yang menjadi saksi malam pertama kami, saya mengajak Anggi untuk membersihkan diri dari kamar mandi.
Dengan menggunakan handuk untuk menutupi aurat, saya mulai melangkah pelan sambil berjalan berjinjit untuk keluar lebih dahulu, guna memastikan bahwa tidak ada orang yang terbangun. Setelah yakin keadaan aman terkendali, saya mengajak Anggi keluar dari kamar. Tapi sialnya, adik saya Ayu juga keluar dari dalam kamarnya dan tertegun memergoki kami berdua. Saya dan Anggi yang sama-sama terkejut seketika menghentikan langkah dan mengeratkan balutan handuk yang menutupi tubuh kami. Sementara Ayu sambil mengucek mata memandangi kami berdua dengan tatapan menyelidik. "Abang sama Kak Anggi mau kemana? Kok pakai handuk doang?" tanya Ayu dengan suara sedikit keras. "Shh, udah, kamu tidur aja lagi sana. Abang sama Kak Anggi mau mandi, gerah banget soalnya," jawab saya sambil memberikan kode untuk Ayu agar mengecilkan suaranya. "Tapi adek mau bangunin ibu, perut adek mules, mau pup." "Ya elah, gak usah bangunin ibu. Udah, abang aja yang antar kamu kalau mau boker. Tapi cebok sendiri ya. Kalau gak mau juga, ntar abang cebokin pakai kaki," kata saya sambil bercanda dan membuat wajah Ayu tertekuk sebal serta Anggi yang langsung menepuk bahu saya dari belakang. Anggi terpaksa kembali ke kamar karena saya harus menemani Ayu buang air besar. Melihat ada kesempatan, saya pura-pura ke dalam kamar untuk mengambil sikat gigi. Padahal sebenarnya saya mengambil sebatang rokok di atas meja belajar, lalu membakarnya secara sembunyi-sembunyi di depan kamar mandi. Dengan pandangan mata terus melirik ke arah kamar untuk memastikan Anggi tidak melihat. Tapi tiba-tiba, "Kang Mas, anjrit!" teriak saya yang hampir terlontar keras jika saja saya tidak segera menutup mulut. Saat terkejut karena Sekar mendadak muncul dan langsung memanggil nama saya dari belakang. Sekar Kencana nampak tertawa kecil meski langsung reda dan menatap saya dengan sedikit aneh setelahnya. Sementara saya malah tertegun menyadari bahwa saya masih bisa melihat wujudnya. Dari penuturan Rido dan Babe Misar, apabila saya sudah berhubungan badan dengan istri saya Anggi, seharusnya segala kekuatan yang saya miliki akan hilang untuk sementara sebelum membersihkan diri lewat mandi junub. Tapi mengapa sekarang saya bisa melihat wujud Sekar Kencana ya? Akan tetapi, ketertegunan saya lenyap saat menyadari Sekar Kencana masih memandangi diri ini dengan pandangan mata yang semakin membuat risih. Saya yang tak mau Ayu mendengar pertanyaan saya atas Sekar nanti, segera mengajak jin penjaga saya itu untuk beranjak sedikit menjauh dari pintu kamar mandi setelah mematikan rokok. "Kenapa kau menatapku seperti itu, Sekar?" tanya saya lirih dengan alis mata sedikit tertekuk karena heran. Sekar yang sepertinya tersadar dari ketertegunannya segera menundukkan wajah sambil menarik nafas dalam-dalam. "Dengar, di dalam kamar mandi ada Ayu, jadi sebaiknya kau pergilah dulu. Setelah mandi, aku akan menemuimu jika ada yang ingin kau bicarakan, Sekar," ucap saya setengah berbisik. "Tidak, Kang Mas, tidak ada yang ingin aku bicarakan. Aku tadinya hanya sedang berkeliling saat terpancing aura aneh yang ternyata terpancar keluar dari dalam dirimu. Baiklah, aku pamit dahulu, Kang Mas. Kau sebaiknya segera mandi wajib sebelum auramu menarik perhatian jin perempuan lain." Saya yang sempat tertegun mendengar jawaban Sekar sebenarnya ingin menanyakan maksud dari hal yang barusan ia lisankan. Namun, adik saya Ayu keburu membuka pintu kamar mandi dan sosok Sekar Kencana juga sudah hilang. Saat mandi junub, benak saya kembali terusik memikirkan ucapan Sekar Kencana. Mengapa ia bilang aura saya bisa menarik perhatian jin perempuan ya? Apa ini berhubungan dengan tidak menghilangnya kekuatan saya setelah berhubungan badan seperti yang dikatakan Rido dan Babe Besar? Tak mau berlama-lama mandi karena dinginnya air kolam terasa menggigit kulit, saya memutuskan untuk menyudahi proses pembersihan diri. Kemudian saya kembali ke kamar dan menemani Anggi yang bergantian melakukan mandi junub. Setelah sama-sama sudah bersih, kami berdua kembali ke kamar dan sempat mengobrol untuk beberapa lama. Akan tetapi, saat saya mencoba tidur dan Anggi juga sudah merebahkan kepalanya lagi di atas dada, birahi saya kembali terpancing. Akhirnya, hingga jam dinding di kamar sudah menunjukkan pukul 1:30 malam, saya dan Anggi melakukan lagi hubungan badan sampai 4 kali. Anehnya, saya merasa lemas hanya dalam hitungan menit tiap kali selesai berhubungan. Meski tak bisa saya pungkiri, nikmatnya hal tersebut sangat tiada taranya. Tapi selepas itu, kelaki-lakian saya kembali muncul dan menggelora. Berbeda dengan Anggi yang sudah menyerah sejak kami menyudahi permainan sesi keempat. Saya yang sebenarnya masih horny terpaksa harus menekan hawa nafsu karena tak mau memaksakan kehendak pada Anggi. Ini keanehan ketiga yang saya alami setelah resmi menyandang status sebagai suami Anggi. Jujur bre, dulu gue pernah main sabun meski tingkat keseringannya bisa dihitung pakai jari dalam seumur hidup.
Dan rasa lemesnya badan pun sama sekali gak sebanding dengan malam pertama gue. Jauh lebih lemas waktu itu dibanding sekarang. Malam ini gue merasa sangat fit sekaligus jantan. Karena kelelahan, Anggi lebih dulu tertidur di atas dada saya, masih dengan wajah menyunggingkan senyuman manis penuh kebahagiaan. Sebagai laki-laki dan suami, saya merasa sangat bangga telah berhasil memuaskan hasrat kewanitaan istri saya tersayang, Anggi. Bahkan jika dia tidak meminta saya untuk menyudahi, niscaya diri ini akan terus melanjutkan permainan yang menguras tenaga namun sangat nikmat rasa. Tak dipungkiri, jarum jam yang terus berdetak membuat mata saya lama-lama terasa berat. Hingga akhirnya, tanpa disadari, saya pun terlelap terseret ke dalam buaian alam mimpi. Akan tetapi, saat sudah terlelap, tiba-tiba sukma saya terasa dipaksa keluar oleh suatu kekuatan besar yang entah dari mana datangnya. Saya yang tersadar dan melayang sempat tertegun melihat raga kasar masih terbaring dalam pelukan Anggi. Akan tetapi, rasa tertegun saya seketika berubah menjadi kepanikan saat menyadari bahwa sukma ini tak mampu saya gerakkan. Seakan ada sebuah kekuatan misterius yang sedang mengikat secara gaib. Tahu akan keadaan diri mungkin sedang berada dalam mara bahaya, saya langsung memanggil nama Sekar Kencana dan Bayu Barata meski dalam wujud sukma saja. Beberapa kali saya memanggil nama kedua jin penjaga, namun tak satupun dari mereka yang muncul untuk melepaskan sukma saya dari jeratan suatu kekuatan. Saat mencoba melepaskan diri dengan mengeluarkan tenaga inti, mendadak sukma saya kembali tersedot ke arah atap kamar. Saya yang merasa sangat terkejut karena diri sebentar lagi akan menabrak atap, seketika berteriak kencang sambil memejamkan kedua mata. Dan teriakan saya baru berhenti saat sudah menembus atap kamar, lalu melayang berdiri di sebelah sosok berwajah tak asing persis di atas rumah. "Tutup mulutmu, Ger. Teriakanmu terdengar seperti baru pertama kali berada dalam wujud halus," kata sosok laki-laki berambut panjang sebahu yang sedang berdiri dengan gagah namun menatap tajam ke arah depan. Mendengar kalimat bernada tegas Pamanda Kramaraja, sosok penguasa baru tanah gaib Pasundan, saya perlahan menutup mulut yang tanpa disadari masih menganga. "Aku sengaja menarik paksa sukmamu karena ingin kau melihat langsung apa yang sedang terjadi di luar pagar gaib buatan Sekar Kencana yang sudah diperkuat oleh kesaktian Kilarang," ucap Pamanda Kramaraja dengan wajah sama sekali tak berpaling dari arah depan. Bersamaan dengan berakhirnya ucapan barusan dari Pamanda Kramaraja, saya merasakan sukma ini kembali mampu untuk digerakkan. Tanpa berpikir dua kali, saya langsung mengalihkan pandangan ke arah sama dengan beliau. "Astagfirullahaladzim," pekik saya tertahan seiring detak jantung yang terasa melemah. Begitu melihat puluhan jin wanita dengan berbagai wujud sedang berteriak-teriak di luar lingkaran berwarna keemasan ciptaan Sekar Kencana yang mengurung seluruh pelosok rumah. Puluhan jin wanita yang bersikap sangat agresif itu nampak semakin kencang berteriak saat menyadari kehadiran sukma saya di atas atap rumah. Wajah-wajah sosok gaib yang beraneka bentuk, dari yang sangat cantik sampai dengan yang sangat menakutkan, terlihat menatap buas ke arah saya. Beberapa dari mereka terdengar memanggil-manggil nama saya dengan berteriak. Sebagian lagi ada yang nekat mencoba menerobos pagar gaib buatan Sekar Kencana, meski gagal dan harus tewas terbakar. Dan sisanya nampak memandangi saya penuh nafsu dengan mulut-mulut yang nampak dibanjiri air liur. Sementara Kilarang dan Bayu Barata terlihat sudah dalam posisi bersiaga dalam pagar gaib yang melindungi rumah. Pandangan kedua jin laki-laki yang sempat menoleh ke arah saya dan Pamanda Kramaraja terlihat sedikit kebingungan melihat keanehan yang sedang terjadi di luar pagar gaib. Namun, lain hal dengan Sekar Kencana. Jin penjaga saya itu nampak masih sesekali memandangi saya dengan tatapan aneh. Saya bahkan semakin tak mengerti akan apa yang sedang terjadi saat melihat Sekar Kencana juga mulai bertingkah aneh dengan mengedipkan sebelah mata ke arah diri ini. "Kau lihat yang terjadi pada semua jin wanita yang ada di sana? Itu karena keteledoranmu yang tidak segerakan bermandi junub. Awalnya aku juga sedikit bingung saat Sekar Kencana mohon kehadiranku di sini dan melihat keanehan yang sedang terjadi. Namun setelah indera penciumanku menangkap bau yang keluar dari tubuhmu, aku baru tahu apa yang sedang terjadi, Ger," ucap Pamanda Kramaraja yang membuat kedua mata saya terbelalak tak percaya. Entah mengapa, nyali saya menciut mendengar penuturan Pamanda Kramaraja, terlebih melihat wajah-wajah para jin wanita yang nampak kian beringas. Tak mau diri ini menjadi sasaran pelampiasan nafsu liar jin-jin perempuan yang berkerumun di luar pagar gaib ciptaan Sekar Kencana.
Saya berniat untuk segera kembali masuk ke Raga Kasar dan lekas melakukan mandi junub. Akan tetapi, Pamanda Kramaraja menoleh ke arah saya dengan tangan kekarnya yang langsung menyambar lengan Sukma ini. Dengar, Ger, kau tidak bisa menghilangkan pengaruhmu kepada semua jin wanita di luar sana hanya dengan mandi junub biasa. Aku harus membawa Sukmamu ke suatu danau, ucap Pamanda Kramaraja yang tanpa tedeng aling-aling langsung melesat sambil membawa serta Sukma saya. Saya yang terkejut sampai berteriak begitu menyadari bahwa puluhan jin wanita yang berkerumun di luar pagar gaib ciptaan Sekar Kencana ikut melesat mengejar kami. Dengan suara bergemuruh laksana ratusan tawan, mereka berteriak-teriak memanggil dari belakang. Sumpah, jika mengingat hal itu, gue jadi merinding sendiri, bre. Dengan gerakan lesatan yang secepat sinar, Pamanda Kramaraja terus membawa Sukma saya. Sesekali beliau menoleh ke belakang sambil mengulum senyuman dingin ke arah puluhan jin wanita yang mengejar. Menyadari jarak kami dengan jin-jin perempuan itu sudah terpaut beberapa tombak saja, rasa panik saya bertambah besar. Akan tetapi, mendadak Pamanda Kramaraja membalikkan tubuhnya hingga menghadap puluhan jin wanita meski terus melesat. Satu sapuan telapak tangan Pamanda Kramaraja ia arahkan ke puluhan jin wanita dan membuat tubuh semua sosok-sosok gaib tersebut menegang kaku. Saya yang melihat hal itu merasa lega, manakala menyaksikan satu persatu sosok gaib berjenis kelamin wanita mulai merosot jatuh ke bawah sambil menjerit kencang. Mengetahui para penguntit sudah lenyap jatuh di kegelapan malam, Pamanda Kramaraja meneruskan niatnya untuk membawa Sukma saya ke sebuah danau. Sebenarnya, dalam hati saya sempat merasa heran dengan perlakuan penguasa gaib Tanah Pasundan yang baru beberapa waktu lalu mendapatkan singgasananya. Seharusnya beliau bisa dengan mudah membawa Sukma saya untuk berpindah tempat dengan sekali kedipan mata. Jadi tak perlu sampai dikejar-kejar oleh puluhan jin wanita yang berniat menangkap saya. Apa mungkin beliau sengaja ingin mengerjai saya dengan membuat diri ini merasa panik menjadi incaran puluhan sosok jin perempuan? Saat kami tiba di sebuah danau luas berair biru dengan pemandangan 3 gunung tinggi menjulang yang sangat indah menyambut, membuat pandangan mata saya terpana untuk beberapa lamanya. Belum lagi hamparan taman hijau yang melengkapi keindahan danau tersebut, serta beberapa buah perahu yang nampak terikat di dermaga tepian danau. Lekaslah kau pergi ke bagian paling tengah di Danau Rawapening, Ger. Aku sudah meminta izin ke penguasa danau yang merupakan salah satu sahabat baikku, agar kau diizinkan untuk membersihkan diri di sini. Sebelum kau masuk ke dalam air, baca dulu mantra ini. Gusti Allah penguasa langit dan bumi, basuhlah segala najis dan semua inti ajilanang kasyasih dalam diri. Kau harus ucapkan mantra itu sesudah membaca Ummul Quran. Cepat laksanakan perintahku sekarang juga. Dan ingat, apapun yang terjadi di dalam danau, jangan pernah kau menggunakan kesaktian untuk melawan. Mendengar penjelasan Pamanda Kramaraja, saya sempat mengerutkan dahi manakala beliau menyebut nama sebuah ajian asing. Belum lagi ujung kalimatnya yang mengingatkan saya untuk tidak menggunakan kesaktian apapun. Memangnya ada apa di dalam danau yang nampak tenang itu? Apakah akan muncul sesuatu yang aneh? Segala pertanyaan dan rasa penasaran yang muncul dalam benak terpaksa saya tekan karena pandangan mata Pamanda Kramaraja terlihat menajam seolah tak mau melihat saya mengulur waktu. Dengan membulatkan tekad, saya mulai melangkahkan kedua kaki di atas air bening Danau Rawapening dan terus menuju ke bagian paling tengah danau tersebut. Saat sudah tiba di bagian yang dimaksud Pamanda Kramaraja, saya mulai membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan melafalkan mantra. Kemudian saya memusatkan konsentrasi untuk dapat masuk ke dalam air Danau Rawapening. Aneh, dinginnya air danau terasa sangat menusuk sekali, bahkan membuat saya tersentak karena terkejut dengan rasa dingin yang menyergap. Seharusnya diri saya yang masih berwujud sukma tidak akan merasakan dingin yang menggigilkan tubuh. Belum hilang keterkejutan saya, tiba-tiba kedua mata ini menangkap bayangan seekor naga raksasa bersisik emas yang entah muncul dari mana dan langsung membelitkan ekor besarnya menggulung tubuh dari pangkal leher sampai ujung kaki. Saya yang sempat merasa terancam dengan kemunculan naga bersisik emas hendak menggunakan ajian tapak jagat untuk melepaskan diri. Namun saya terpaksa urungkan niat tersebut setelah ingat akan peringatan Pamanda Kramaraja. Apapun yang terjadi di dalam danau, jangan pernah kau menggunakan kesaktian. Kalimat itu yang sengaja saya ulang-ulang dalam batin.
Sorot mata tajam naga asing bersisi emas yang berkilauan terus menatap diri ini dengan jarak terpaut setengah tombak dari wajah saya. Mata besar yang memendarkan sinar biru itu seakan sedang mencoba menembus kejujuran hati ini. Saya yang memang tidak merasakan sakit sama sekali ataupun sesak akibat belitan naga raksasa memasrahkan diri dalam kuasanya. Terlebih saat melihat sosok naga raksasa perlahan mulai membuka mulutnya yang menampilkan 2 taring besar dan lidah bercagak yang menjulur keluar. Akan tetapi, prasangka buruk yang sempat muncul dalam benak terpatahkan sekaligus manakala lidah panjang dan besar milik sang naga raksasa menjilati tiap inci sukma saya begitu ia mulai melepaskan belitan ekor. Pandangan saya membesar saat melihat ada sinar keemasan yang menempel di ujung lidah naga raksasa tiap kali ia selesai menjilati sukma ini. Hingga akhirnya jilatan lidah terakhir dilakukan sang naga raksasa sedikit lama pada bagian wajah dan kepala saya. Selepas melakukan tindakan yang membuat nyali saya terasa menciut, sosok naga raksasa menggelengkan kepala beberapa kali, lalu mengaum dan setelahnya kembali berenang menjauh dan lenyap di bagian terdalam danau rawa pening. Mengetahui sosok naga raksasa telah pergi, saya langsung mengurut dada karena merasa sangat lega telah terlepas dari sesuatu yang sempat saya anggap sebagai ancaman. "Kau boleh keluar dari dalam danau sekarang, Ger," ucap suara Pamanda Karamaraja yang terdengar jelas dalam danau dan membuat bagian dalam airnya beriak sedikit. Mendengar Pamanda Karamaraja sudah memberikan izin, saya menyeruak keluar dari dalam danau tanpa sedikit pun bercak air yang menempel di tubuh. Dengan senyuman yang terkembang manis di wajah, saya berjalan di atas danau rawa pening menuju letak Pamanda Karamaraja berada. "Alhamdulillah, akhirnya kau bisa terbebas dari pengaruh ajian Lanang Kasyasih berkat kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bantuan sahabatku," ucap Pamanda Karamaraja sambil membelik kepala saya beberapa kali, lalu memeluk diri ini dengan erat. Saya tersenyum bahagia menerima perlakuan Pamanda Karamaraja yang penuh kasih. Lalu beliau mengajak saya untuk duduk di atas rumput hijau yang tumbuh menghampar di atas luas sekitar danau. "Aku tahu, kau pasti bertanya-tanya dari mana asalnya ajian Lanang Kasyasih bisa melekat dalam tubuhmu, Ger," kata Pamanda Karamaraja dengan pandangan mata teduh menyorot. Saya menganggukkan kepala untuk membalas ungkapan beliau. "Jadi, ajian Lanang Kasyasih merupakan anugerah khusus dari para leluhur kami yang akan menurun ke tiap anggota keluarga laki-laki. Aku dan Braja Krama kakek moyangmu pun memilikinya. Karena kau terlahir dari darah kemenakanku Jagatirta, sudah pasti ajian itu menurun langsung ke dirimu. Ajian Lanang Kasyasih akan membuat daya kelelakian bertambah beberapa kali lipat tanpa harus melakukan tirakat khusus untuk melindungi kelanggengan rumah tangga. Ajian itu juga akan membuatmu lekas gagah kembali dalam sekejap meski melakukan hubungan badan dengan istrimu berkali-kali," tutur Pamanda Karamaraja yang membuat saya tertegun. "Tapi Pamanda, salah satu saudaraku serta laki-laki tua yang pernah membantu kita melawan Braja Krama sempat mengatakan bahwa mereka kehilangan semua kekuatan setelah berhubungan badan. Hingga saat mereka mandi junub, baru kekuatan itu akan kembali. Apakah ini ada hubungannya dengan ajian Lanang Kasyasih?" tanya saya yang memang masih penasaran. "Benar, Ger. Ajian Lanang Kasyasih tidak akan membuat daya linuwihmu lenyap meski sehabis berhubungan badan. Aku memang sempat mendengar kabar tentang semua keturunan Kisuta-dewa akan kehilangan kekuatan apabila mereka tidak segera mandi junub selepas berhubungan badan. Tapi hal itu tidak berlaku bagi dirimu dan Jagatirta yang sama-sama keturunan keluargaku. Hanya saja, aku baru mengetahui jika ajian Lanang Kasyasih ternyata membawa pengaruh kuat untuk membuat semua jin wanita terbakar birahinya saat melihatmu. Oleh karena itu, aku segera membawamu ke danau ini karena Rawa Pening adalah satu-satunya danau yang bisa mengurangi pengaruh inti ajian Lanang Kasyasih. Jadi sekarang, aji Lanang Kasyasih yang ada dalam dirimu sudah jauh berkurang dan tidak akan lagi mampu membuat para jin wanita tergila-gila akan birahi mereka." Mendengar penuturan Pamanda Karamaraja, saya menganggukkan kepala beberapa kali. Saya sempat bergidik ngeri saat teringat bagaimana beringasnya wajah-wajah puluhan jin wanita yang berkerumun di luar pagar gaib ciptaan Sekar Kencana. Mereka nampak menatap saya saat itu dengan penuh nafsu. Untung saja Pamanda Karamaraja mau berbaik hati untuk menolong saya agar dapat mengurangi daya pikat ajian Lanang Kasyasih. "Maaf Pamanda,
Jika aku boleh bertanya, siapa sebenarnya naga raksasa bersisik emas di dasar danau yang tadi menjilati sukmaku? Tanya saya sambil berharap beliau mau menceritakan siapa sebenarnya sosok yang saya maksud. Pamanda Kramaraja mengulum senyuman kecil untuk sesaat, lalu melemparkan sebuah batu pipih yang ada di sebelahnya ke tengah danau. 4 kali batu pipih tersebut nampak melompati beningnya air danau Rawapening. Tiba-tiba, sosok naga raksasa bersisik emas yang tadi sempat saya sebutkan muncul dari tenangnya air danau dan meliuk 1 kali sambil mengaum kencang dan kembali masuk ke dalam danau. Untuk pertanyaanmu yang satu itu, maafkan pamandamu ini karena tidak bisa menjawabnya, Ger. Kau tahu, terkadang rasa ingin tahu yang besar memang sangat baik. Akan tetapi, terkadang pula ada sesuatu hal yang memang harus tetap berada dalam lingkaran rahasia. Jawab Pamanda Kramaraja sambil tersenyum dan terus memandang ke arah kilatan perak air bening danau Rawapening yang tertimpa sinar rembulan. Saya menganggukkan kepala mendengar jawaban saudara kandung kakek moyang saya Braja Krama. Pamanda Kramaraja memang benar bahwa ada sesuatu yang seharusnya tetap menjadi rahasia, meski rasa ingin tahu sangat mengusik batin. Pesanku, tiap kali kau berhubungan badan dengan istrimu yang merupakan keturunan Sri Baduga Maharaja, segeralah melakukan mandi junub untuk membersihkan diri. Meskipun tidak akan ada lagi jin wanita yang terpikat aji lanang kasasih di tubuhmu, tapi tetap saja kau tidak boleh menunda untuk membersihkan diri. Kau ingat sebuah hadis yang mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Itulah yang harus kau terapkan mulai sekarang, ucap Pamanda Kramaraja yang membuat saya merasa sedikit malu. Ya sudah, aku sebaiknya segera mengantarkan sukmamu kembali ke Raga Kasar. Kau harus beristirahat setelah tenagamu terkuras saat berhubungan badan, bukan? Ucap Pamanda Kramaraja sambil bangkit dari duduknya. Pejamkanlah matamu, Ger. Aku akan membawa sukmamu kembali ke asalmu. Saya terpaksa menelan ludah setelah mengetahui bahwa kali ini Pamanda Kramaraja akan mengajak pulang dengan cara sama, seperti yang sering Sekar lakukan saat ingin membawa saya berpindah tempat. Seharusnya beliau melakukan hal ini dari tadi begitu membawa sukma saya ke danau Rawapening. Kalau begitu kan, kami tidak harus kejar-kejaran dengan puluhan jin wanita seperti beberapa saat lalu. Dengan waktu yang hanya berselang 1 detik, sukma saya sudah berada kembali di atas atap rumah. Sosok Kilarang, Bayu Barata, dan Sekar Kencana yang sedang menunggu segera melayang mendekati saya dan Pamanda Kramaraja. Pandangan mata saya sempat melirik ke arah luar pagar gaib ciptaan Sekar Kencana. Beberapa sosok jin wanita yang sepertinya sedang menunggu kembalinya sukma saya ke rumah terlihat kebingungan dan saling melempar pandangan satu sama lain. Lalu dengan wajah yang masih menyiratkan raut bingung, satu persatu dari jin-jin wanita itu melayang pergi meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa tenang sekarang, ucap saya dalam hati sambil menyunggingkan senyuman lega. Bayu Barata juga sama menyunggingkan senyuman dan Sekar Kencana yang sudah kembali seperti sedia kala nampak menundukkan kepala. Ger, sebaiknya kau lekas kembali ke Raga Kasarmu, kemudian lakukan mandi junub sesuai dengan aturan. Itu akan semakin membersihkan tubuhmu dari segala hadas besar dan kecil. Aku harus segera kembali ke kerajaan. Sebelum pergi, aku akan menyampaikan salam dari kakek moyangmu, yakni saudara kandungku Braja Krama. Dalam waktu dekat, ia akan menemuimu secara langsung saat sosok tamu istimewa telah muncul, ucap Pamanda Kramaraja yang membuat saya mengerutkan kening karena bingung akan maksud ucapannya. Tak sampai menanyakan tentang ujung kalimat yang dilisankan Pamanda Kramaraja, sosok penguasa gaib baru tanah Pasundan menganggukkan kepala ke arah Bayu Barata dan Sekar Kencana yang sama-sama menunduk hormat. Lalu dengan sekali kedipan mata, sosok pengganti yang Braja Krama lenyap dari pandangan mata. Saya yang masih tertegun memikirkan ucapan Pamanda Kramaraja tentang sosok tamu istimewa disadarkan oleh tepukan tangan Bayu Barata di bahu. Apakah perlu aku antarkan sukmamu untuk masuk Raga Kasar, Raden? Tanya Bayu Barata yang saya jawab dengan gelengan kepala. Tidak perlu, Bayu, aku bisa melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan segera turun untuk masuk ke dalam Raga Kasar, jawab saya yang bergantian dibalas oleh anggukan kepala Bayu Barata dan Sekar Kencana. Dengan memusatkan pikiran, saya melayang turun menembus atap hingga kembali tiba di kamar. Anggi yang nampak masih tertidur pulas di atas dada saya terlihat menggerakkan sedikit kakinya.
Tak mau Anggi mengetahui akan keberadaan saya yang masih berwujud sukma, dengan membaca basmalah lebih dahulu, saya perlahan melafalkan ajian meraga sukma untuk masuk ke dalam raga kasar. Begitu sukma saya sudah kembali menyatu dalam raga dengan sempurna, kedua mata mulai saya buka secara perlahan, lalu bangkit dan duduk setelah memindahkan kepala Anggi secara perlahan. Sebenarnya saya ingin membangunkan istri saya itu untuk mengajaknya ikut dalam melakukan mandi junub. Namun melihat wajahnya yang nampak damai dalam tidur pulas membuat saya tidak tega. Akhirnya saya melakukan perintah agama untuk menyegerakan mandi junub seorang diri. Dalam hati saya bersumpah untuk tidak akan menunda-nunda lagi mandi junub tiap kali selesai berhubungan badan dengan Anggi. Jadi di sini pemuda yang katamu masih keturunan Sang Prabu berada, Ki? Tanya saya ke Kilarang saat ia sudah membawa saya ke sebuah rumah kosong cukup besar yang hampir tidak ada pencahayaan sama sekali di dalamnya, kecuali sorot sinar matahari yang menerobos masuk dari atas atap asbes yang bolong-bolong. Saya sempat menepis hidung saat bau apek dan sisa-sisa bau bakaran daun ganja tertangkap di indera penciuman. Bersamaan dengan melayangnya Kilarang menembus dinding yang nampak berlumut tak terawat. Kedua kaki saya mulai melangkah perlahan dengan cukup hati-hati, karena di atas lantai yang retak-retak berserakan banyak pecahan botol-botol bekas minuman keras. Pandangan saya pun sengaja saya edarkan untuk melihat beberapa tulisan kata-kata kotor berbau pornografi yang sepertinya sudah lama sekali menjadi saksi bisu akan bejatnya kelakuan sepemilik rumah. Gila, tempat apa ini? Ucap saya dalam batin saat melihat beberapa kondom bekas seperti sengaja dibuang secara sembrono ke berbagai sudut ruang. Aura di tempat ini buruk sekali, Kang Mas. Jauh lebih buruk dari tempat hingar-bingar yang pernah kau ajak aku ke sana tempo hari. Aku bisa mencium aroma anyir darah dan daging busuk yang sengaja ditiupkan beberapa jin korin dari orang-orang yang telah meregang nyawanya di sini, kata Sekar Kencana dari arah samping kanan. Saya yang mendengar ucapan Sekar sempat menoleh ke arahnya dan mencoba mengembangkan dua lubang hidung agar dapat mencium bau yang sama. Tapi sudah saya coba selama beberapa saat, bau amis dan busuk tak juga terendus di hidung. Aku sengaja menangkal bau-bau itu agar kau tidak merasa terganggu, Kang Mas. Saya menyonggingkan senyuman kecil setelah Sekar Kencana memberitahukan alasan mengapa segala jenis bau selain pengap dan bau seperti asap daun ganja tak tercium indera penciuman ini. Akan tetapi, senyuman saya hilang berganti kening yang berkerut saat melihat sosok Sekar Kencana nampak tertegun sambil menajamkan pandangan ke satu titik di dinding berwarna putih kusam. Nyisrimping sawiling, ucap Sekar Kencana dengan suara lirih seraya menyonggingkan senyuman dingin. Saya yang mendengar Sekar menyebut nama tak asing segera melangkah mendekatinya. Akan tetapi bukannya menunggu saya, Sekar Kencana malah melayang menembus dinding sama tempat sosok Kilarang hilang tadi. Tanpa pikir panjang, saya mempercepat langkah untuk keluar dari kamar kosong itu dan menemukan sebuah ruangan lain dengan penampilan yang tak kalah berantakan. Di sana, saya sempat tertegun melihat sosok Sekar Kencana sedang menatap jin cantik berpakaian hampir sama dengannya. Akan tetapi, dari sorot mata tajam yang nampak di kedua mata indah jin itu, jelas menyiratkan rasa tidak suka ke Sekar Kencana. Saya menduga mereka berdua pasti sudah saling mengenal sebelumnya, dan mungkin ada hal lain pernah terjadi di antara Sekar Kencana dan jin bermahkota perak berpakaian kemben putih dengan rajutan benang hitam di bagian atas yang nampak sedang memegangi dua ujung selendang putihnya itu seolah siap untuk menyerang. Sementara di belakang jin cantik tersebut, sosok Kilarang nampak sedang membungkuk di sebelah sosok tubuh asing yang hanya terlihat bagian kaos dan celana jin birunya saja. Saya sempat memicingkan mata untuk menggunakan ajian tembus pandang guna mencoba melihat wajah manusia yang terhalang oleh tubuh Kilarang. Akan tetapi, ajian tembus pandang saya tak memberikan reaksi apapun. Yang saya lihat masih saja punggung kekar Kilarang tanpa bisa menembus sosoknya. Saya sempat berniat mencoba menggunakan ajian tembus pandang untuk kedua kalinya. Namun, saya urungkan begitu Kilarang menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah diri ini. Sepertinya Kilarang sengaja menangkal ajian tembus pandang gua, tanya saya dalam hati. Lalu dengan sedikit rasa kesal yang terbit di batin, saya kembali melemparkan pandangan ke dua sosok jin wanita berparas hampir sama cantik yang masih saja saling tatap tanpa ada satupun mulai melisankan kata-kata. Jujur, kalau boleh dibilang masih lebih cantik Sekar Kencana dibanding sosok jin berkemben putih garis hitam di bagian atas dada yang masih menatap Sekar dengan sorot mata tajam. Belum lagi bentuk tubuh Sekar Kencana yang lebih padat berisi
dan menonjolkan lekukan serta aset-aset istimewanya di bagian depan atas dan belakang bawah. Jangan dibayangin ya. Saat saya masih tertegun menikmati sekaligus membandingkan paras dan bentuk tubuh kedua sosok gaib yang tetap terlihat sedikit bersih tegang itu, dari arah Kilarang nampak sebuah sinar terang memantul ke atas, bersamaan dengan terdengarnya suara erangan seseorang. Sosok jin tantik yang kemarin saya lihat juga di rumah sakit membalikkan tubuhnya dan melayang menghampiri Kilarang. "Bagaimana Kanda Wisnu Karma? Apakah kau bisa menyelamatkan pemuda ini?" tanya Nyi Serimping Sawiling sambil duduk bersimpuh dan menatap wajah Kilarang dengan wajah penuh kecemasan. Kilarang yang dipanggil pertama kali dengan nama aslinya hanya tertegun menatap kosong wajah Nyi Serimping Sawiling. "Darah pemuda yang seharusnya kau jaga sudah terlalu kotor, Dinda Serimping Sawiling. Aku tak bisa membersihkan seluruh racun di darahnya." Wajah Nyi Serimping Sawiling mendadak memucat mendengar jawaban Kilarang. Lalu ia menundukkan kepala seperti menatap wajah seseorang. Saya yang penasaran akan sosok pemuda yang sedang terbaring di hadapan dua jin berlainan jenis memutuskan untuk melangkah mendekat. Pandangan mata saya sempat membesar begitu mengetahui bahwa pemuda berwajah sangat pucat yang sedang terbaring mengejang itu adalah pemuda sama yang saya lihat di rumah sakit. Jauh lebih terkejut lagi saya manakala melihat sebuah jarum suntik masih tertusuk menempel di pergelangan tangan pemuda tersebut. Jika dilihat dari wajah pucat dan tubuhnya yang kejang-kejang, sudah bisa dipastikan bahwa pemuda tersebut sudah mengalami overdosis. Terlebih dengan adanya jarum suntik yang masih tertusuk menempel di pergelangan tangan. Saat saya masih tertegun memperhatikan sosok pemuda asing itu, tiba-tiba tubuhnya nampak semakin mengejang dengan mulut mulai mengeluarkan busa putih kekuningan. Nyi Serimping Sawiling yang melihat seketika terdengar menjerit karena panik meski sempat mencabut jarum suntik di tangan pemuda asing tersebut. Saya juga berusaha untuk tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, saya merobek kaos yang digunakan oleh sosok pemuda itu. Pandangan mata saya sempat terbelalak saat melihat tubuh kurus si pemuda dipenuhi tato bermacam corak. Rasa terkejut yang sempat mengalihkan perhatian langsung saya tepis, dan dengan cepat saya memegangi bagian belakang kepala pemuda tersebut, lalu memiringkan kepalanya ke arah belakang serta mengangkat dagu. Hal itu saya lakukan agar ia bisa bernafas dengan baik. Dengan menggunakan robekan kaos, saya bersihkan busa yang terus keluar dari mulut si pemuda berambut gondrong yang tubuhnya nampak semakin mengejang. "Kita harus cepat membawanya ke rumah sakit, Ki," kata saya dengan wajah ikut menyiratkan rasa cemas. Kilarang yang malah sedang memejamkan kedua mata perlahan membuka indera penglihatan. Lalu dengan gerakan cepat ia menarik telapak tangan kanan saya, dan saya terpekik kesakitan ketika Kilarang dengan sengaja menyayat telapak tangan kanan saya menggunakan kuku jari telunjuknya yang entah kapan sudah memanjang. Akibat terkejut sekaligus merasakan sakit dan perih di telapak tangan kanan, pegangan tangan saya di belakang kepala pemuda tadi pun terlepas dan membuat kepalanya hendak jatuh membentur lantai. Akan tetapi Nyi Serimping Sawiling dengan gerakan tak kalah cepat menangkap kepala pemuda itu hingga tak sampai membentur lantai keramik. "Apa yang kau lakukan, Kilarang?" tanya Sekar Kencana dengan suara bergetar mengandung amarah begitu melihat saya sengaja dibuat terluka. Bukannya menjawab, Kilarang malah menarik lagi telapak tangan kanan saya yang sudah mengucurkan darah berwarna merah segar. Saya yang kembali dibuatnya terkejut mencoba menarik telapak tangan kanan yang ia arahkan ke atas mulut si pemuda berambut gondrong. Namun gagal, tenaga saya jauh lebih lemah dibanding tenaga Kilarang. "Kilarang, lepaskan tangan pemuda yang aku jaga sekarang juga," bentak Sekar Kencana dengan wajah mulai meradang. "Diam kau, Sekar Kencana. Aku tidak akan melukai suami salah satu keturunan Sang Prabu. Dinda Serimping Sawiling, buka mulut pemuda itu selebar mungkin. Satu-satunya cara untuk menolongnya adalah dengan menggunakan darah keturunan Brajakrama," kata Kilarang yang membuat kami bertiga terkejut. Tak mau menyiapkan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa pemuda yang ia jaga, Nyi Serimping Sawiling berusaha membuka mulut terkancing sosok tersebut. Sementara cengkraman tangan Kilarang yang terasa kian kuat di pergelangan tangan kanan saya terus menarik dan mengarahkan telapak tangan ini agar darah yang mengucur dari luka sayat di telapak tangan kanan saya tepat mengarah ke mulut pemuda itu. 3 tetes darah yang jatuh mengalir dari luka telapak tangan saya terlihat masuk ke dalam rongga mulut pemuda yang menurut Anggi adalah salah satu keturunan Sri Baduga Maharaja. Setelah tetes darah saya sudah berada dalam mulut pemuda itu, Kilarang melepaskan cengkraman dari pergelangan tangan saya dan dengan cepat ia menutup mulut pemuda tersebut menggunakan telapak tangannya.
Saya sempat jatuh terduduk di sebelah Nyi Serimping begitu telapak tangan ini dilepaskan Kilarang. Sekar yang melihat saya sedang menutupi luka sayatan kuku Kilarang dengan sisa robekan kaos milik si pemuda asing langsung mendekat dan membuka balutan kaos. Lalu mengganti dengan menempelkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kanan saya. Sensasi rasa sejuk saya rasakan begitu telapak tangan Sekar Kencana sudah tertempel di telapak tangan kanan ini. Sambil menahan sedikit rasa sakit, saya menatap Sekar Kencana yang nampak sedang memejamkan kedua mata sambil membaca mantra. Perlahan-lahan, rasa sakit dan perih yang dari tadi terbit di telapak tangan kanan saya mulai berkurang dan akhirnya lenyap bersamaan dengan kembali tertutupnya luka sayat di telapak tangan seperti semula. Lalu, kami berdua sama-sama melemparkan kembali pandangan mata ke arah Kilarang. Sosok utusan Sri Baduga Maharaja tersebut nampak sedang berkomat kamit sambil terus menutup mulut si pemuda asing menggunakan telapak tangannya. Mendadak, kedua mata si pemuda berambut gondrong terbelalak. Dan muntahan cairan putih kekuningan berbusa yang termuntahkan dari mulut si pemuda tercecer berserakan di lantai keramik setelah sempat menembus sosok gaib Kilarang. Saya yang melihat hal tersebut sempat bergidik ngeri karena baru kali ini melihat langsung bagaimana orang yang sedang overdosis. Alhamdulillah, semua racun yang ada di tubuh pemuda ini telah keluar, Dinda Srimbi Sawiling. Tapi tunggu, ada sosok manusia dan jin lain yang datang ke tempat ini, kata Kilarang sambil berdiri dan memandang ke satu titik. Saya dan Sekar Kencana yang penasaran setelah mendengar ucapan Kilarang barusan sama-sama membalikkan tubuh dan memandang ke arah sama dengan beliau. Imam? Panggil suara seorang wanita yang sangat saya kenal dari arah pintu. Saya membalikkan tubuh ke arah pintu dan menatap heran begitu melihat Suluh serta Rido sudah berada di sana. Sementara dari titik yang dipandang oleh Kilarang dan Sekar Kencana muncul dua sosok jin penjaga Rido, Naga Saksana dan Nyai Lingga. Astagfirullah, Yang, itu Arka, teriak Suluh sambil setengah berlari menghampiri pemuda gondrong bertubuh lemah yang kepalanya masih berada di pangkuan Nyi Srimbi Sawiling. Saya yang sempat saling bertatapan heran dengan Rido bertambah bingung begitu melihat saudara saya itu ikut mendekati Suluh dan langsung mencoba membopong tubuh pemuda bernama Arka. Akan tetapi, postur tubuh pemuda yang sepertinya dikenal oleh kedua saudara saya itu memang tinggi besar dan menyulitkan Rido untuk mengangkatnya. Nyai, tolong pindahkan tubuh saudara kami ini ke dalam mobil. Cepat, Nyai, teriak Rido ke arah Nyai Lingga yang langsung melayang mendekat. Bre, lu ikut kita ke rumah sakit terdekat ya, pinta Rido begitu sosok pemuda berambut gondrong sudah lenyap bersamaan dengan hilangnya sosok Nyai Lingga. Tanpa ragu, saya menganggukkan kepala dan mulai berjalan mengikuti Suluh serta Rido keluar dari bangunan kosong tersebut. Gimana ceritanya lu bisa ada di tempat ini, Bre? Tanya Rido saat kami berdua sudah berada di luar ruang UGD, sebuah rumah sakit khusus bedah di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Saya menghela nafas dan melirik ke arah Sekar Kencana yang nampak sesekali menatap dingin Nyi Srimbi Sawiling. Dari raut wajah jin cantik berkemben putih dengan mahkota perak kecil di atas kepalanya itu, jelas sekali tersirat raut kecemasan menunggu kabar dari Suluh yang sedang menemani pemuda yang ia jaga dalam ruang tindakan. Jadi pas gue lagi jenguk Kak Silvi di rumah sakit, gue sempat ketemu sama pemuda tadi, Bre. Cuma waktu itu lagi dikejar-kejar perawat sama dokter. Gue sempat mau nangkep, tapi gak dibolehin Kilarang karena dia kenal sama jin yang ikuti pemuda itu. Nah, kata bini gue, anak muda yang lu panggil Arka itu sama-sama keturunan Prabu Siliwangi. Kedua mata Rido sempat terbelalak saat mendengar penuturan saya. Kata Anggi, Kilarang minta gue buat nolongin tuh anak, Bre. Karena Sekar gak tahu muka tuh anak, terus dia udah sempat gunain ajian puter angin, mau gak mau gue minta Kilarang buat bawa gue ke tempat orang yang namanya Arka. Dan lu tahu, Bre, pas gue sampai di sana, dia udah overdosis. Hampir aja nyawanya melayang. Kalau gak nelen darah gue yakin pemuda yang namanya Arka itu bakalan lewat, Bre. Lanjut saya sambil menunjukkan sedikit bercak darah yang masih terjejak di pergelangan tangan ini. Rido sendiri terdiam seraya melirik ke arah pergelangan tangan ini, lalu menghela nafas panjang dan menyandarkan punggungnya di sandaran bangku panjang tempat kami berdua duduk. Udah, Bre, sekarang lu gantian ceritain ke gue, gimana lu sama Suluh bisa kenal tuh jangki? Sekali lagi, Rido menghela nafas panjang, kemudian melirik ke arah Nyi Srimbi Sawiling yang masih sesekali menembus dinding tempat pemuda bernama Arka sedang ditangani, lalu kembali keluar dengan wajah masih sama cemas. Arka itu saudaranya bini gue, Bre. Sama kayak Aryo yang dulu pernah ngelawan kita pas mau tarung lawan Raja Siluman. Kakeknya Arka itu adik kakeknya Suluh, Bre. Beliau jawara yang cukup terkenal di Sukabumi.
Karena Arka udah jadi yatim piatu dari umur 10 tahun, dia dirawat sama kakek neneknya di Sukabumi. Pas kakek neneknya juga meninggal 3 tahun lalu, si Arka kehilangan pegangan hidup. Dia putusin buat jual tanah warisan dan pergi dari Sukabumi sebulan setelahnya. 3 tahun udah lewat dan nyokap mertua gue baru tahu semalam dari sepupunya yang polisi kalau Arka ada di Jakarta. Dan lu tahu, saudara Solo itu jadi target operasi Polres Jakarta Timur sebagai pengedar narkoba. Cuma dengan bermodal screenshot foto Arka kiriman sepupunya nyokap mertua, gua minta Naga Saksana, Nyai Lingga dan Nyi Laras Abang buat nyari keberadaan tuh anak. Sayang, ketiga jin penjaga gua dan Sulu gak ada yang sanggup nyari tempat dia tinggal. Akhirnya, gua bisa nemuin si Arka di kampung Ambon tadi pas minta bantuan Dewi Ayu Anjani. Saya cukup terkejut mendengar penuturan Rido yang sangat jelas tentang pemuda bernama Arka. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda yang kata Kilarang merupakan keturunan Sri Baduga Maharaja bisa terseret ke lubang nista jeratan narkoba. Pantas saja, aura yang keluar dari tubuhnya terlihat hitam pekat. Mungkin karena kelamnya jalan hidup yang ia pilih hingga mempengaruhi pendaran aura. Tapi, bukannya si Arka juga punya jin penjaga Nyi Sri Sawiling? Seharusnya, jin yang masih berwajah cemas itu bisa memperingatkan pemuda yang ia jaga agar tidak sampai terjatuh ke dalam jurang kenikmatan semu narkoba. Apa karena Arka ternyata bukan indigo, jadi tidak bisa melihat sosok Nyi Sri Sawiling? Masa iya Kilarang bisa salah menduga kalau Arka bukan keturunan terpilih Sang Prabu Siliwangi? Tapi kan waktu di rumah sakit, pemuda yang kini masih ditangani di UGD itu sempat berhenti persis di depan gua dan memandangi wajah gua serta melirik sosok Kilarang. Itu karena ia menolak kenyataan bahwa dirinya merupakan salah satu sosok keturunan Sang Baginda yang terpilih, Ger. Kata Kilarang yang membuat saya dan Rido terkejut karena sosoknya tahu-tahu sudah duduk di sebelah kiri saya. Ada masa setiap keturunan terpilih Sang Prabu akan mengetahui jati diri yang sebenarnya. Entah itu dari mimpi, penampakan langsung sosok calon jin penjaga, atau yang paling jarang terjadi seperti yang telah dialami istrimu, yakni Sang Sri Baduga Maharaja sendiri yang akan muncul dan menolong saat nyawa salah satu keturunannya sedang terancam. Setahuku hal yang terakhir itu hanya terjadi 2 kali dalam kurun waktu puluhan tahun. Untuk pemuda yang seharusnya dijaga adikku Sri Sawiling, ia dengan sengaja menolak kenyataan bahwa dalam dirinya mengalir garis darah Sang Prabu. Ia tak mau mengakui bahwa dia merupakan salah satu keturunan yang terpilih. Dengan berbagai cara, pemuda itu menutup diri dan terperosok kian dalam ke lubang penistaan. Meski belum berhasil membuat pemuda yang ia jaga kembali ke jalan yang benar, adikku Sri Sawiling tak patah semangat. Ia dengan berbesar hati terus menemani pemuda itu. Bahkan beberapa kali ia mengaku telah membantu pemuda yang ia jaga untuk lolos dari hukum yang berlaku di dunia ini. Oleh karena itu, aku mohon dengan sangat kau mau membantu Sri Sawiling untuk menyadarkan pemuda yang ia jaga, Ger. Aku Ki? Aku bisa apa? Tanya saya yang memang benar-benar tak mengerti akan maksud dari permintaan Kilarang. Entah mengapa, sosok jin utusan Sang Prabu yang sempat membuat saya kesal akhir-akhir ini berbalik sikap sangat ramah. Bahkan beliau sempat memasang senyuman yang bisa dihitung dengan jari muncul di wajahnya yang tegas. Ketika kau sedang membersihkan buih di mulut pemuda yang dijaga Sri Sawiling beberapa saat lalu, Sang Prabu berbisik di telingaku. Dia berkata bahwa dalam darahmu mengalir racun paling mematikan yang kau dapat di luka saat bertarung melawan mendiang putri penguasa Laut Utara, Dewi Arumkesuma. Kata Kilarang yang membuat saya terbelalak. Saya sempat menoleh ke Rido dengan wajah bingung memikirkan bagaimana Sri Baduga Maharaja mengetahui akan hal tersebut. Kau tidak perlu menduga-duga dari mana junjunganku mengetahui akan hal tersebut, Ger. Yang pasti, ucapan beliau ternyata terbukti. Dengan darahmu yang mengandung racun dari Trisula perak mampu menangkal racun yang ada di tubuh keturunan Sang Prabu. Tapi Ki, racun dari Trisula perak yang ada di tubuhku telah hilang semua saat nenek moyangku Nyi Mas Galuh Pandita memberikan pertolongan. Beliau sendiri yang mengatakan hal itu kepadaku. Lagi pula, aku selama ini selalu merasa sehat tanpa pernah merasakan adanya sisa racun dalam tubuh. Kata saya mencoba menyanggah segala ucapan Kilarang. Pembicaraan kami sempat terhenti saat ada orang lain yang diam-diam memperhatikan saya bicara sendiri dengan posisi membelakangi Rido. Kau dan ketiga saudaramu adalah orang-orang yang terpilih, Ger. Terlebih dalam darahmu mengalir pula darah gaib Brajakrama. Aku rasa
Sisa racun Trisula perak berhasil menyatu dengan darahmu. Jika kau perlu bukti tambahan, aku bisa mencoba untuk digigit ular welang. Aku yakin racun ular itu pun tidak akan membuatmu binasa. Mendengar kalimat akhir Kilarang yang konyol, saya hanya bisa menelan ludah. Tidak akan mungkin saya mau melakukan hal gila seperti ucapannya tadi. Bodoh amat. Jika dia bilang di tubuh gua masih ada sisa racun Trisula perak yang masih mematikan, gua sama sekali tidak peduli akan hal itu. Alhamdulillah, pemuda yang kujaga telah siuman kanda Wisnu Karma, ucap Nyi Srimpi Sawiling tiba-tiba. Kami semua yang mendengar kabar dari Srimpi Sawiling ikut berbahagia mendengar kabar bahwa Arka alias saudara sulung itu telah berhasil melewati masa kritisnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Usai sudah.